Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Inilah SSD RX7 256 GB. Kita beli di toko online dengan harga sekitar 200 lebih. Tentunya dengan harga segitu itu bisa dikatakan murah di tahun 2025. Baik, sebelum kita buka, kita lihat boxnya ya. Ini yang depan 10 kali faster SSD, solid state drive 2.5, SATA ref 3.06 GB. Kemudian belakangnya high speed, low power, silent operation. Mungkin maksudnya gini ya teman-teman, high speed itu kecepatan yang tinggi dalam artian atau dengan nalar itu bila dibandingkan dengan hard disk, jelas SSD ini lebih cepat gitu ya. Kemudian low power consumption, menggunakan atau membutuhkan daya yang rendah ya. Kemudian silent operation, tidak tidak berisik gitu ya. Baik, kita buka untuk dalemannya. Di sini cuman ada box dan ini SSD itu sendiri, dan ini nih tempatnya ya. Tidak ada buku panduan, tidak ada juga buku garansi. Akan tetapi untuk garansi itu bisa kita langsung komplain ya, atau kita ajukan ketika bermasalah langsung ke tokonya. Ini untuk daya DC 5 volt, untuk arusnya 1.4 ampere gitu. Untuk bahannya dari plastik ya. Ini ada segelnya. Baik, kita langsung ke kelebihan dan kekurangan dari SSD ini RX7. Untuk kelebihannya, SSD ini dikenal menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan merek SSD lain. Di awal sudah kita sebutkan untuk harga yaitu 200-an lebih di tahun 2025, tepatnya di pertengahan ya. Dengan harga 200-an lebih untuk SSD itu bisa dikatakan murah, tergolong murah. Mungkin teman-teman yang membutuhkan SSD dengan budget yang terjangkau, dengan budget yang terbatas ataupun low budget gitu ya, SSD ini bisa jadi pilihan. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, untuk kecepatan baca atau tulis itu tergolong cukup baik, karena SSD ini mampu mencapai kecepatan baca sekitar 550 MB per s per second, dan kecepatan tulisnya itu sendiri 530 Mbps.
Mbps. Sehingga dengan kecepatan tersebut itu bisa dikatakan lebih cepat dibandingkan hard disk tradisional ya. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga ya, desain 2,5 inci ya, 2,5 inci antar muka SATA. Ini SATA ya teman-teman. Dengan ukuran tersebut SSD ini bisa kita pasang di laptop maupun PC. Demikian tadi kelebihannya. Untuk kekurangannya dari SSD ini, ketahanan dan durabilitas yang dipertanyakan. Beberapa ulasan menyebutkan bahwa SSD RX 7 memiliki durabilitas yang belum terjamin dan mengalami penurunan performa drastis setelah beberapa waktu penggunaan. Dari banyak user begitu ya. Kita sendiri juga belum menggunakan secara intens gitu. Ini baru review. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan selanjutnya, potensi kerusakan komponen. Ada dugaan bahwa masalah seperti kerusakan pada NAND atau controller bisa terjadi, menyebabkan SSD menjadi sangat lambat atau bahkan tidak bisa digunakan. Untuk selanjutnya, kekurangan yang lain, kinerja transfer file bervariasi. Meskipun kecepatan baca atau tulisnya cukup baik, kinerja transfer file dalam skenario tertentu bisa tidak memuaskan, terkadang mengalami penurunan kecepatan signifikan. Mungkin itu terjadi karena dengan harga yang bisa dikatakan lebih murah dari SSD yang lain ya, yang lebih mahal seperti Seagate, kemudian WD, Western Digital, SanDisk dan lain sebagainya yang lebih mahal dan juga bagus. Kekurangan yang lain, tidak direkomendasikan untuk data kritis, mengingat masalah ketahanan dan potensi penurunan performa SSD RX 7, yaitu ini ya, tidak disarankan untuk menyimpan data yang sangat penting atau untuk beban kerja yang berat. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk membeli SSD merek ini ya, RX 7, itu jangan digunakan untuk menyimpan data. Kita gunakan untuk OS saja gitu ya, untuk operasi sistem seperti Windows, atau misalnya teman-teman menggunakan Linux gitu ya. Untuk menyimpan data disarankan menggunakan hard disk. Jadi kita ada penambahan storage atau penyimpanan. Jadi kita menggunakan SSD ini khusus untuk OS gitu ya. Demikian review dari SSD RX 7 256 GB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.